Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua. Apa kabar teman-teman? Para guru hebat? Masya Allah. Hari ini kami dari Riyatul Ummah Zona Jakarta Utara, alhamdulillah berkesempatan hadir di Riyatul Ummah Jakarta Barat. Berarti pusat ya, Ustaz ya? Ini pusat ya, Ustaz ya? Baik, di sini Masya Allah kami melakukan satu aktivitas yang luar biasa, terutama untuk guru-guru TPQ. Saya Isya Triani, saya dapat amanah sebagai Ketua Zona LPDGIDF Riyatul Ummah Jakarta Utara. Kesini untuk mengikuti kegiatan implementasi kurikulum merdeka bagi pendidikan TKQ dan TPQ ya, Masya Allah. Kita tahu biasanya penerapan kurikulum merdeka itu untuk lembaga formal ya, misalnya dari mulai TK, RA ya, RA, kalau di Kemenak ya, RA, MI, MTS, Sanawiyah, Aliyah. Ya di kelas sudah tahu lah dari mulai TK, PAUD ya, PAUD, TK, SD, SMP, SMK dan sebagainya. Namun di sini yang menarik adalah bagaimana mengkolaborasikan sebuah kurikulum yang saat ini sedang booming ya barangkali ya, namanya juga sedang berkembang. Nah, untuk Taman Pendidikan Al-Quran khususnya di Jakarta Utara itu mayoritas kami mengelola Taman Pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah tadi kita dapat pencerahan bahwa sesungguhnya kurikulum itu ya, nama berganti itu sesuai dengan kondisi ya saat ya. Artinya pergantian kurikulum yang terjadi itu memang sesuai dengan kebutuhan. Ya, agar kita melakukan proses pembelajaran on the track, tetap pada the track yang benar. Nah, hari ini kebetulan kami dapat tugas di kelompok kami ini adalah untuk membuat sebuah modul ajar ya seperti itu tentang temanya imajinasiku dan kreativitasku ya. Kami diberi tema seperti ini, bagaimana sesungguhnya Taman Pendidikan Al-Quran bisa mengakomodasi ya, bisa akomodasi kurikulum yang ada di RA ya, seperti itu. Nah, tema tentang imajinasiku dan kreativitasku ini kita coba ya masukkan ke dalam struktur kurikulum yang ada di TPQ yang kami laksanakan ya. Kami membuat sebuah rubrik penilaian ya dengan indikator 3 buah. Pertama adalah perencanaan, kedua pelaksanaan, dan ketiga hasil ya. Adapun untuk tema imajinasiku dan kreativitasku itu juga dia menggunakan dimensi P5 sebagaimana di tempat-tempat lain kita coba P5 yang kita kembangkan adalah pertama dimensi pertama adalah tentu ketuhanan yang Maha Esa dan akhlak mulia ya seperti itu. Kemandirian, kebinekaan global, ada kreativitas juga. Baik, untuk perencanaan peserta didik ya mampu mengamati berbagai macam profesi yang diminati atau sesuai cita-cita. Jadi dalam pelaksanaan deskripsi pelaksanaan acaranya atau kegiatan yang kami lakukan adalah kami menayangkan sebuah film bentuk video, atau kalau memang tidak ada video kami membuat kartu ya. Kartu berisi profesi apa saja, banyak macam-macam, kami tidak membatasi. Nah, yang kami lakukan tadi adalah membuat kartu 4 profesi tadi ya, sebagai contoh. Tadi kami buat kartu tentang dia seorang guru, dokter, polisi, satu lagi adalah pilot tadi ya yang kami buat di kelompok. Nah, dengan ditayangkan video atau dengan kartu itu, anak-anak diminta mengamati ya. Mengamati apa? Mengamati kalau dokter itu apa sih ininya, ikonnya. Nah, kami tadi gambar suntikan ya untuk menstimulus. Oh, jadi kalau ada gambar suntikan anak-anak ingat dokter gitu ya. Atau ada stetoskop tadi, gambar stetoskop ya. Sayang ini alatnya sudah ini ya. Gambar stetoskop jadi menstimulus anak, oh dokter tuh ada alatnya stetoskop. Polisi apa? Tadi kita gambarnya periwitan ya. Walaupun nggak semua polisi megang periwitan, tapi setidaknya kita gambarkan bahwa salah satu alat yang digunakan oleh polisi ada dengan peluit itu atau periwitan. Tadi ada lagi guru, ya gambarnya kita tentang guru, ada guru saat itu tadi gambarnya kita buku gitu ya. Karena guru itu terkait dengan pendidikan, maka kita gambarnya buku. Satu lagi tadi apa, pilot ya, pilot kita gambar pesawat begitu. Nah, setelah kita perlihatkan video atau kartu tadi ya, kartu profesi, anak-anak lalu mengamati. Setelah mereka mengamati, mereka diminta untuk mengidentifikasi ya. Oh, jadi kalau yang namanya dokter itu tadi dengan aparatus, oh itu dokter. Dengan pilot itu dengan pesawat, oh itu pilot. Seperti itu, dia mengidentifikasi bahwa antara dokter, pilot, guru, polisi itu berbeda ya, seperti itu profesinya. Lalu anak juga diminta untuk membuat media ajar yang dia bisa buat sendiri dengan keterampilan motorik halusnya ya.
Kita siapkan peralatan, dia buat tadi bisa pilot, dia bikin misalnya pesawat dengan kertas gitu. Terus juga misalnya dia tadi dokter, dia buat tadi tuh alat suntik ya dengan kertas. Semuanya medianya adalah media yang mudah kita dapatkan di sekitar kita. Dan kertas juga nggak melulu kertas baru. Ya, barangkali kita sering ya boros ya dengan kertas. Kertas yang sudah kita pakai itu bisa gunakan untuk media pembelajaran. Pada intinya dalam kurikulum Merdeka ini kita tidak diminta untuk menang-menang merdeka, biaya jadi merdeka gitu, kita mau biaya besar untuk satu kegiatan, tidak sama sekali. Bagaimana justru kita ini memanfaatkan fasilitas yang ada di sekitar kita yang memang mungkin sudah dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, bisa kita manfaatkan. Baik untuk pelaksanaan, jadi tadi peserta didik menyiapkan alat, ya. Kita bantu juga mereka menyiapkan alat dan bahannya, kertas, lem, biasa ya, spidol dan sebagainya. Peserta didik dapat menggunakan proyek ini sesuai dengan langkah yang telah kita rencanakan. Jadi ya, mereka apabila ketika memilih kartu, misalnya dokter gitu kan, pasti ada beberapa orang pasti ada yang sama tuh. Kita mengelompokkan mereka. Nah di sini nampak bahwa dimensi P5 tentang kerjasama gitu ya, gotong royong itu nampak sekali. Mereka kerjasama, seperti itu, mereka berdiskusi ya seperti itu. Iya betul. Peserta dapat menyelesaikan proyek tepat waktu itu 1 juga penilaian. Jadi kalau untuk TPQ, inilah yang jadi kadang-kadang menjadi tantangan buat guru TPQ. Bagaimana kita manfaatkan alokasi waktu untuk mengajar yang sehari itu cuma 2 jam ya. 2 jam pelajaran ya. 2 jam pelajaran, artinya kalau 2 jam pelajaran bukan 120 menit. Kalau TPQ 1 menit atau bagaimana? 30 kali 2 ya. 30 kali 2 berarti sekitar 60 menit. Bagaimana kita bisa manfaatkan? Makanya kalau ada yang mengeluh repot banget sih kurikulum Merdeka, udah ajaran kurang dan segala macam, tidak diatur. Kita kan punya rencana pembelajaran, maka kita harus sebagai dulu bahwa momentum kita untuk penerapan P5 ini benar-benar satu waktu dalam 2 JP itu kita manfaatkan mulai dari persiapan sampai dengan aplikasinya seperti itu. Baik untuk hasil, nah dari apa yang mereka buat kita lihat ya. Jadi anak bukan hanya sekedar bikin produk tadi ya, bukan mungkin suntikan lah apalah namanya, tapi anak juga bisa presentasikan. Bu guru, aku cita-citaku jadi dokter. Sebagai seorang dokter, pertama aku harus dokter yang beriman, Bu guru. Kenapa harus jadi dokter beriman? Karena memang Allah yang menciptakan aku. Aku harus menolong sesamaku, Bu guru. Kenapa harus menolong? Karena Allah mengajarkan aku. Rasulullah mengajarkan aku bagaimana berbuat baik terhadap sesama. Itu iya betul. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dia seperti itu. Jadi penanaman nilai-nilai akidah, penanaman nilai kebaikan itu bisa kita lakukan sambil kita melakukan aktivitas yang memang menyenangkan seperti itu. Gak melulu anak-anak itu harus mendengar kita bicara, dia menghafal, ya membosankan sekali. Dengan kegiatan P5 yang coba kita terapkan di TPQ ini, mudah-mudahan anak-anak yang malas datang ke TPQ, karena ini rahasia umum. Anak-anak datang hari ini, besok belum tentu datang. Datang bulan ini, 2 bulan kemudian tidak hadir. Itu salah satu tantangan. Mudah-mudahan dengan kreativitas guru-guru TPQ mengadopsi kurikulum baru ini, bisa belajar, mengaplikasikan, insya Allah. Mungkin mereka ada cerita lagi bahwa mereka fluktuatifnya luar biasa. Itu mungkin dari kelompok kami yang mudah-mudahan diberi manfaat, sangat singkat tapi sekali lagi mudah-mudahan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.